Kak, sebelum mulai aku izin sebentar, kamu mau narasi apa aja? Aku mau ke kamar kecil sebentar ya. Ya. Oke. Sampai kencing-kencing gitu lah Pak Ustaz. Kok lawan saya Susah sampai ini, kencing-kencing? susah ini, ditahan dari tadi. Lawan saya sampai terkencing-kencing, tahan. Ustaz lawan saya sampai terkencing-kencing kan. Aduh Ustaz. Kok lawan saya sampai nggak tahan kencingnya itu Ustaz. Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum visita. Oke, salve untuk kita semua teman-teman. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu ya. Sebenarnya memang tidak ada rencana antara saya dengan Pak Ustadz ini. Tapi memang kemarin sempat ada perjanjian dengan saya, dengan Pak Ustadz untuk berdiskusi tentang ketuhanan ya, tentang kealahan seperti apa ya. Kita memulainya semuanya itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Kalau saya sudah berbicara dengan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, berarti saya Tritunggal ya. Berbicara tentang Tritunggal ya teman-teman ya, itu kita berbicara tentang tiga hal. Bapa, Putra dan Roh Kudus bisa dibedakan ya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, kita melihat tentang Tritunggal ini di dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, berbicara tentang Tritunggal, Roh Allah melayang-layang. Lalu berfirmanlah Allah. Allah bukan cuma menggambarkan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tetapi Allah juga menggambarkan tentang Tritunggal itu bagaimana dia, seperti apa dia. Dan kita bisa lihat Tritunggal dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran. Dan Allah selalu menuntut firman itu sebagai perantara. Tidak ada perantara lain, firman selalu perantara antara Allah dengan manusia. Ya. Dan kalau berbicara tentang Tritunggal, Allah memiliki firman-Nya. Ya. Allah tidak mungkin tidak memiliki firman-Nya. Allah tentu memiliki firman-Nya. Kalau Allah tidak punya firman, berarti itu bukan Allah. Atau mungkin Allah tidak punya firman, tetap dia itu adalah Allah. Kalau Allah tidak punya firman, apakah dia itu tetap dikatakan Allah? Nah, itu termasuk pertanyaan, Bu Ustaz. Kalau Allah tidak punya firman, apakah dia tetap Allah? Terus pertanyaan saya, apakah firman itu ciptaan? Atau firman itu adalah Allah? Nah, ini dasar-dasar nih. Firman itu ciptaan atau firman itu adalah Allah? Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah firman adalah ciptaan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Apakah firman adalah ciptaan? Karena kalau di kekristenan kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman Allah ya Allah. Firman Allah masa Yusuf PI sih kan enggak. Ya kan? Firman Allah ya adalah Allah. Ya. Jadi firman Allah adalah Allah. Jadi firman itu bukanlah ciptaan. Karena kita memahami di dalam Alkitab itu, ya, Alkitab itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya, karena di dalam Alkitab itu kita temukan yang namanya logos, remata, dan juga grafe. Nah, ini yang menjadi salah paham nih. Kadang mereka mengatakan firman itu perkataan. Firman dengan perkataan ini sama. Akhirnya apa? Teologinya menjadi berbeda. Teologinya menjadi amburadul. Teologinya menjadi kacau. Karena apa? Mereka mengatakan firman dengan perkataan itu sama. Tetapi di Alkitab berbeda. Alkitab tidak bisa seperti itu. Ya. Makanya saya bilang pahami dengan baik. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah firman itu adalah ciptaan? Nah, itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya yang kedua untuk Pak Ustadz ya. Pak Ustadz bisa buka di dalam surah 3 ayat yang ke-45. Ya, surah 3 ayat yang ke-45. Ini pertanyaan kedua saya. Dalam surah yang ketiga ayat 45, di situ menggunakan kata kalimat. Ya.
Kalimat di situ pertanyaan saya, dalam Kemenak dia mengatakan itu firman. Tanda kurung, buka kurung, tutup kurung, firman. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, firman itu kata kerja atau kata sifat? Itu pertanyaan saya. Firman itu ciptaan atau enggak? Kemudian pertanyaan saya yang kedua untuk Pak Ustadz, firman itu secara gramatikal dalam surah Al-Imran, ya, surah 3 ayat yang ke-45, itu ada kata kalimat. Itu kata kerja atau kata sifat? Nah, pahami di sini, ya. Jawab pertanyaan saya, Ustadz, ya. Silakan. Langsung nanya dia, teman-teman, gak sabaran dia, nggak mau opening dulu, nggak mau dia. Langsung menyambar ikannya, ya. Belum juga dikasih pancing langsung nyambar dia. Jangan marah lah, Ustadz. Takut digeruduk pula saya, Ustadz. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, baik di tempat RK atau di tempat saya di TikTok, ya, hampir 4.000 orang ini, terus juga di YouTube manapun, ya, yang menonton live streaming kali ini, ya, kita akan berdiskusi dengan RK karena memang kemarin itu saya jabanin, ya, apa yang RK kehendaki, membahas tema tentang masalah kosakata Allah. Nah, saya ajukan 2 temanya dengan RK, yaitu konsep ketuhanan, yang mana konsep ketuhanannya ini beda-beda setiap denom, ya, kayak gitu. Maka dari itu coba kita pertanyakan dengan RK, karena RK beda pula denomnya, kan kayak gitu, ya. Nah, jadi begini, ya teman-teman, sebelum saya memaparkan tentang konsep ketuhanan di dalam agama Islam, ya, kita berdoa dulu, ya. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya teman-teman sekalian, ya, di dalam agama Islam itu konsep ketuhanan sudah sangat jelas dan sudah berulang kali saya sampaikan ke publik, ya. Jauhkan dulu, ya, pemikiran anda itu kalau berdiskusi dengan muslim bahwa Tuhannya sama dengan makhluk, ya, karena hanya ada 2 di dalam Islam itu. Yang pertama Khalik, pencipta, yang kedua yang diciptakan, makhluk, ya, kayak gitu. Khalik, makhluk, pencipta dan ciptaannya. Nah, bagaimana kita melihat konsep ketuhanan di dalam agama Islam? Jelas semua muslim merujuk ke surah yang sama, yaitu Quran surah Al-Ikhlas, yang berbunyi Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, kan kayak gitu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Nah, kalau kita melihat juga di dalil yang lain, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir, dia itu berbeda dengan segala sesuatu, dan Tuhan semesta alam itu tidak dapat dilihat dengan mata. Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, ya, dia tidak dapat dicapai penglihatan dengan mata, ya. Jadi teman-teman semuanya, ada makhluk, ada Khalik. Nah, pencipta ini kita pahami dalam konsep tauhid, ya. Di dalam zat Allah, ya, semua ada asma, ada sifat, ya, terus juga ada fa'ilnya. Nah, tentang berkaitan apa yang ditanyakan oleh RK tadi, apakah firman itu ciptaan? Jawabannya salah. Apakah firman itu pencipta? Jawabannya juga salah, ya. Firman itu adalah sifat dari Allah, ya, sifat dari zat Allah, bukan ciptaan, bukan pencipta, karena yang menciptakan itu adalah zat Allah, sumber dari makhluk. Makanya disebut Allahus somad, ya, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi sifat zat itu banyak, RK. Dia maha berkalam, ya, dia maha berkalam, maha berbicara, kan kayak gitu, maha berkehendak, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia tinggal berkalam gitu,
tinggal berkata, selesai. Jadi di situ aja kosakatanya kun fi'il amar, kata perintah, fayakun fi'il mudhari. Ya, kun itu kata perintah, jadi kata Allah, maka fayakun fi'il mudhari, maka dia akan menjadi. Nah, kayak gitu maksudnya kun fayakun ya. Jadi teman-teman semuanya, itulah konsep ketuhanan di dalam agama Islam ya. Allah tidak setara dengan apapun, apalagi sampai jadi manusia. Dan di dalam agama Islam menolak konsep 3 dalam 1 ya, karena ada ayatnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Jadi itu bukan konsep Tuhan semesta alam 3 dalam 1 itu. Nah, maka dari itu kita akan pertanyakan konsep trinitas ini dari mana? Kan seperti itu ya teman-teman. Nah, saya sudah menjawab RK gitu ya, bahwa firman itu sifat dari Allah. Sekarang saya mau tanya dulu. Kata RK tadi ya, katanya 3 dalam 1 itu ya, dia bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. RK, saya mau tanya nih. Waduh, pertanyaannya habis waktu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kalau dia bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, Matius 3 nomor 16 sampai 17. 1 Bapa di sorga, 2 Roh Kudus di langit, 3 Yesus di Sungai Yordan. Itu gimana cara menyatukannya? Silakan. Silakan, gimana cara menyatukannya? Sabar itu? Pak Ustadz, sebelum saya jawab nih, tadi Pak Ustadz sudah jawab firman itu kata sifat atau kata kerja Pak Ustadz? Firman, kalam. Kata sifat kah atau kata kerja Pak Ustadz tadi jawab? Kalau kalam itu isim dia. Enggak, kata sifat atau kata kerja sebelum saya jawab nih? Sifat. Kata sifat, oke. Pencet. Nah, makanya saya bilang sekolah dulu Ustadz. Jangan nggak sekolah baru bilang si firman itu kata sifat. Ini yang saya bilang Pak Ustadz, firman itu bukan kata sifat. Oh gitu. Makanya saya bilang Pak Ustadz kena dari saya. Dari tadi saya tanya, firman ini kata sifat atau kata kerja? Bukan kata sifat, bukan pula kata kerja. Makanya saya bilang apa? Sekolah gitu. dulu Pak Ustadz, sehingga kita tahu gramatikalnya. Nah Pak Ustadz perhatikan nih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz perhatikan baik-baik ya. Saya mengambil data nih. Ini kita nggak akan selesai karena pemahaman Pak Ustadz tentang firman itu adalah kata sifat. Ya. Sementara Pak Ustadz perhatikan baik-baik nih Pak Ustadz nih. Ini saya buka nih dalam korpus Quran saja ya. Pak Ustadz perhatikan. Ini tentang kalimatin, bi kalimatin. Ini pertanyaan saya. Bi kalimatin Ya, ini bi kalimatin ini bentuk noun. Kalama yaklamu. Pak Ustadz jangan ini mute. Ya, bentuk noun. Noun ini bukan kata sifat Pak Ustadz. Noun ini bentuk kata benda. Ya, sehingga pemahaman Pak Ustadz tentang firman itu salah besar. Karena di dalam surah Al-Imran pun firman itu adalah bentuk benda, kata benda. Ya, ini kata benda nih Pak Ustadz, bukan kata sifat. Pak Ustadz sudah salah di awal. Jadi Pak Ustadz tidak akan memahami tentang firman itu seperti apa, karena pemahaman Pak Ustadz tentang firman itu adalah kata sifat. Salah itu. Makanya saya bilang apa? Pentingnya kami orang Kristen ini sebelum jadi pendeta, kami sekolah dulu secara gramatikal, kami sekolah. Sehingga kami tidak salah, karena secara verbal plenary, kata per kata. Ya, kami harus memahami secara grammarnya seperti apa. Nah, ini kita bicara tentang grammar. Firman saja dalam korpus Quran itu bukan kata sifat, kata benda bentuk noun. Sehingga salah Pak Ustadz memahami tentang Tritunggal. Ya, gitu, salah ya. Kemudian Pak Ustadz berbicara tentang Katolik. Katolik itu bukan denom. Satu Kudus, Katolik dan Apostolik. Gereja Katolik itu bukan denom. Ya, saya tegaskan. Kemudian poin berikutnya, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Pak Ustadz mengatakan laisa kamislihi syai'un. Ya, laisa kamislihi syai'un. Ya. Pertanyaan saya adalah dari laisa kamislihi syai'un ini,
Yang menjadi pertanyaan saya, jangan lagi di WA sama dengan Nanda atau gimana. Jadi laisa kamislihi ini nih, Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, Allah yang tidak serupa dengan makhluk ini, apakah sifatnya tidak sama? Apakah fisik tidak sama? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang pertama, Pak Ustadz gagal menjawabnya. Firman itu bukan kata sifat, tapi kata benda. Pertanyaan saya yang kedua, firman ini, Allah tidak serupa dengan makhluk ini, tidak sama dalam rupa sifat, atau tidak sama dalam rupa fisik, bentuk. Karena saya pun bisa menjelaskan itu. Ya. Nah, sekarang berbicara tentang Tritunggal. Ya. Ketika berbicara tentang Tritunggal, ada Roh Kudus, ya, kemudian ada suara berseru-seru, lalu ada Yesus. Di situ di mana banyak orang menyaksikan karena Yesus ingin dibaptis di Sungai Yordan saat itu, dan ada suara yang berseru-seru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, di situ berbicara Allah ingin menggambarkan tentang kebagaimanaan Dia. Sama seperti Allah menggambarkan dirinya di dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, roh Allah. Nah, di situ Roh Kudus itu dilambangkan, bukan Roh Kudus itu adalah merpati. Roh Kudus itu bukan merpati. Roh Kudus itu lambang, simbol. Dan adakah di dalam Taurat simbol dari merpati? Simbol dari ketulusan dalam Yahudi. Merpati itu simbol dari ketulusan. Nah, berbicara tentang itu, berbicara tentang bagaimana Allah, seperti apa Allah itu, yaitu Bapa, firman-Nya yang berinkarnasi, menjadi manusia, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus bertahan, melainkan mengosongkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia. Dan taat sampai mati. Manusia Yesus taat sampai mati. Dan ada Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya saya tanya, firman ciptaan atau enggak? Tolong jawab pertanyaan saya. Oke. Pencet. Nah, inilah kata RK yang membagongkan gitu ya. Dia memaksakan firman itu supaya jadi manusia, akhirnya disebut kata benda, kan kayak gitu. Tapi dalam bahasa dia kan kayak gitu. Ya memang kalau dari pengertian ya, Allah berfirman. Firman itu adalah perkataan. Perkataan itu dia akan menjadi. Artinya dia kata kerja, bukan kata sifat, bukan kata benda. Nah, kan kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kontroversi tentang masalah firman dalam bahasa apa? Kita sepakati dulu, apakah dalam bahasa Arab ya atau di dalam bahasa Indonesia gitu. Coba kamu kalau merujuk ke kalam, ya kalam itu isim. Ngerti kau isim? Kataku kata benda, kalaunya kalam kata benda, oke, aku sepakat gitu. Kata benda itu apa? Sebuah isim. Kan kayak gitu. Kalaunya dikatakan bahwa firman itu adalah kata benda, isim, maka RK. Kalaunya kata benda, kalaunya dia kata kerja, maka aku juga tidak sepakat gitu loh. Tidak sepakat. Karena apa? Fi'il itu pasti ada tasrifnya di dalam bahasa Arab. Jadi kau mau yang mana dulu? Coba kalau kau bawa kosakata firman sama aku, ya kita sepakati dulu bahasnya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa yang kau mau gitu. Kamu bawa kalam atau bawa firman gitu. Kamu membawakan Quran surah Ali Imran ayat 45 kan, wa idz qalatil malaikatu ya maryamu innallaha yubasyyiruki bikalimatin, kan kayak gitu, bikalimatin min husmuhul
Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Kalau kau mau bahas kalam ya, kosakata kalam di dalam Al-Qur'an, ku bilang betul kata benda gitu ya. Dengan kalam itu perkataan, kagak ada kosakata firman di dalam Al-Qur'an, gak ada. Kau mau paksa gitu, nggak ada kosakata firman di dalam Al-Quran, tetapi hanya ada kosakata kalam. Kalam itu adalah tunggal gitu, isim tunggal dia. Terus kayak gimana jamaknya? Kalimat. Artinya ya RK, kalau kau mau bahas kosakata firman melalui bahasa Arab, oke, kusepakati gitu. Kusepakati ya, tapi kau perlu tahu di Al-Qur'anku nggak ada kosakata firman, nggak ada. Carikan satu saja kosakata firman di Al-Qur'anku, ayo, kalau kau bisa. Nggak bakalan kau ketemu gitu ya, nggak bakalan. Makanya kau mau ambil definisi kamu atau definisi Al-Qur'anku yang mau kau bahas itu. Jadi jangan bikin orang bingung ya, kosakata kalam dalam bahasa Arab atau kosakata firman dalam bahasa Persia atau bahasa Indonesia. Kau tanya aku aja nggak jelas, lalu kau bilang salah. Firman kosakata apa? Aku bilang kata sifat. Asalnya aku bilang kalam itu adalah kosakata isim, benda. Ayo, udah beda, penangkapanku udah beda gitu ya. Berkaitan tentang penjelasan kamu ya, penjelasan kamu tentang masalah Bapa di sorga, terus juga Roh Kudus di langit, Yesus itu di Sungai Yordan. Aku mau tanya ya, mau tanya, kata kamu Tritunggal itu dia dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Aku mau tanya, lalu gimana cara menyatukannya? Coba kau jelaskan samaku. Kalau Tritunggal itu dapat dibedakan, Yesus, Roh Kudus, Bapa di sorga, dia tidak dapat dipisahkan. Lalu gimana cara menyatukannya? Coba, ayo. Aku mau tanya itu. Jangan muter-muter lah. Aku nggak ngerti apa yang kamu jelaskan. Aku minta itu bagaimana cara menyatukan yang kamu sebutkan tadi. Bukan beretorika kesana kemari gitu. Ya, jangan retorika. Oh, Yesus dengan Bapa satu hakikat. Satu hakikat kayak gimana? Kau tahu hakikat gitu? Kalau itu satu hakikat, bagaimana menyatukan hakikatnya? Udah, itu yang kutanya. Lebih dalam lagi kutanya tuh ya. Silakan, gimana cara menyatukannya ya? Mantap Ustaz, mantap. Mantap. Oke ya. Nah, jangan tunduk Ustaz, jangan tersipu. Oh, aku lagi ambil data. Lagi dari Juma ya. Bukan dari Juma ini ya. Dari Al-Qur'anku. Oke. Jadi Pak Ustadz tadi terheran-heran, masih ngotot bahwa firman itu bukan kata apa? Kata benda. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz ngerti nggak kata benda itu apa? Jangan sampai Pak Ustadz pikir kata benda itu hanya merujuk pada kata benda meja, tidak bisa merujuk pada manusia, tidak merujuk pada subjek tertentu. Jangan sampai Pak Ustadz minim tuh masalah kata benda tuh. Nah, bentuk noun itu ada bentuk noun apa? Kalau saya tanya tentang ini lagi, Pak Ustadz bingung lagi. Pak Ustadz saja bilang firman itu bukan kata benda. Pak Ustadz bilang firman itu kata sifat. Nah, sekarang Pak Ustadz ngeles tuh. Pak Ustadz bilang apa? Tidak ada tuh dalam firman, dalam Quran saya ada ditemukan firman katanya. Pak Ustadz, saya buka di ringkas Kemenak nih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz bilang firman itu bukan kata benda, bukan, tidak ada di dalam Quran, tidak ada kata firman. Al-Imran ya 45. Pak Ustadz bilang nggak ada kan? Kena lagi nih Pak Ustadz di sini. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kalimat. Di sini Kemenak kasih apa nih? Tanda kurung, buka kurung, tanda kurung, firman. Katanya nggak ada. Lah ini berarti kau protes di Kemenak dong, jangan protes di RK. Nggak ada, ini Kemenak yang kau bilang kagak ada. Lah ini Kemenak bilang ada. Gimana?
Gimana sih Pak Ustadz? Kemudian Pak Ustadz, di dalam Yohanes ya, di dalam interlinear ya, Pak Ustadz perhatikan, logos ini adalah bentuk noun. Ini logos ini bentuk noun. Nih, bentuk noun. Ya. Tadi juga gak saya buka sumbernya itu bukan sumber dari ini. Pak Ustadz perhatikan, ini sumber dari Islam sendiri. Bi kalimatin. Pak Ustadz perhatikan, bi kalimatin. Ini merah kan? Bi ini bentuk apa? Preposition. B ini preposition. Kalimatin ini bentuk apa? Bentuk noun. Mana? Nih. Ustadz perhatikan ini, jangan tanya lagi sampai kagak paham grammar lagi nih. Preposition. Preposition itu apa? Biar ngerti, berawalan. Preposition itu berawalan. Nah, ini noun. Noun ini kata benda. Ini dari Al-Quran sendiri. Dalam gramarnya. Bagaimana mungkin Pak Ustadz mengatakan bertentangan dengan Qurannya? Pak Ustadz, di mana-mana kajian ilmu seluruh dunia, firman itu termasuk kata benda, kagak ada kata sifat. Kajian grammar atau kajian bahasa di mana-mana, firman itu kata benda, kagak ada kata sifat. Makanya dalam korpus aja Quran itu mengatakan kata benda, bukan kata sifat. Kok masih ngotot firman itu kata sifat sih? Kagak nyambung kita di sini, Pak Ustadz. Nah, kemudian Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya saya tanya tadi, kalau sifatnya firman itu bukan kata sifat, gak bisa nyambung. Karena Tritunggal firman logos dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bentuk noun. Kalau Pak Ustadz ngotot bahwa firman itu bentuk kata sifat adjektif, ya kagak nyambung Ustadz. Yang Pak Ustadz pikir itu akan berbeda, akan menjadi doktrin yang berbeda karena Pak Ustadz mengambangkan firman itu kata sifat. Gak bakal nyambung. Pak Ustadz kagak bisa mengerti tentang firman, tentang Tritunggal. Karena apa? Pandangan Pak Ustadz tentang firman itu adalah kata sifat. Kecuali sepakat tuh firman itu adalah kata benda. Selesai. Pak Ustadz aja udah salah di awal. Ya, kemudian pertanyaan saya nggak dijawab lagi nih Ustadz. Ya. Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa secara fisik, tidak serupa secara sifat, atau apa? Ini pertanyaan saya dari tadi nggak disinggung. Nah, saya jawab nih. Berbicara tentang Tritunggal, 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu firman yang menyatakannya, yang inkarnate. Inkarnate itu apa? Nah, ini kita bahas grammar nih. Jangan sampai Pak Ustadz terjebak lagi. Inkarnate, masuk ya, ke dalam dunia. Menjadi manusia. Sehingga kita bisa tahu, oh Allah ini seperti ini. Allah ini seperti ini. Oh Yesus itu seperti ini. Karena apa? Firman menyatakan dirinya menjadi manusia. Ya, tak terpisahkan. Karena firman bukan ciptaan. Kalau firman itu ciptaan, bagaimana Allah mengatakan jadilah firmanku? Apakah sebelumnya dia tidak punya firman sehingga dia bilang jadilah firmanku? Kan kagak. Ngerti nggak? Gitu. Silakan Pak Ustadz. Apa dong? Alhamdulillah, syukran jazakallah ya. Bentar, belum ada waktu. Oh, belum ada. Nah, inilah teman-teman ya, RK ini perlu sekolah lagi rupanya. Dia bawa Al-Quran kita kosakata kalam, udah dijawab itu adalah sebuah kata benda. Lalu kalau kau maksud firman, yang ku maksud firman, yang ku maksud kata sifat, itu sifatnya bekerja yang menjadikan. Itu kosakata yang berbeda lagi RK. Makanya ku bilang kata sifat ya. Kau bisa bedain ini enggak? Nih bisa. Kau kan bawa yang ini ya. Nih ya. Nih RK, kau kan bawa Kemenak. Sejak kapan Kemenak itu Al-Quran RK? Kapan Kemenak itu jadi Quran? Kapan gitu? Astagfirullah RK bikin ketawa aja. Kalimat yang datang, kalimat kan, kalimat ini kata benda. Betul kata kamu di sini kata benda. Ya betul ya.
Kalau Al-Quran kami itu berbahasa Arab ya. Ini kosakatanya bikalimatin minhu ya. Ini kata benda betul RK yang kamu maksud. Terus kalau aku tulis kayak gini, nih ya, bentar ya teman-teman, saya bikin dulu. Ini perkataan juga nih, kata. Ini apakah kata benda? Bukan. Udah dibilang bukan. Qawala yaqulu qul. Ya, ini fi'il, kata kerja. Ya, kata kerja. Sifatnya menjadikan. Makanya aku bilang kata sifat. Kau mau ambil yang mana? Karena dalam bahasa Arab itu ada kalam, ya, ada kalam, iya teman-teman, ada kalam, ada juga kul, ya, atau kola. Kau mau yang mana? Bingung, 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 gitu, bingung, atau kayak gimana? Coba kalau kita buka surah Yasin ya teman-teman, apakah bahasanya kalam? Ya, apakah bahasanya kalam kata Allah ya? Quran surah Yasin ya, ayat 82. Saya ketik dulu ya RK ya. Yasin 82 ya. Nih. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaku qawala, bukan angkalamu, bukan. Ya, beda. Ini juga perkataan yang menjadi bahasanya kul, bukan kalam, bukan. Ya, ayyaqula lahu kun fayakun, bahasanya pakai apa? Qawala yaqulu qul, ya, bukan kalam. Kalau ini kata kerja RK ya, kau pahami ini kata kerja ya. Dia sifatnya menjadikan, kun fayakun ya. Kalau yang kau bawa ya teman-teman ya, kalau yang dibawa RK tadi Ali Imran 45 yang saya bukakan tadi ya, nih ya, Ali Imran 45 tadi nih. Ini bukan kul ya. Kok bisa bedain kata enggak gitu? Kok bilang aku salah tapi kok mencret sendiri masalahnya? Nih, ini kalimat bukan kul. Ini sudah jamak gitu loh. Beberapa perkataan dengan banyak perkataan di kalimat, bahasa aslinya apa? Kalam. Dia kata benda gitu. Kalau ini kata kerja yang menjadikan ini, bukan yang ini. Kocak. Makanya kau mau bahas firman itu memakai bahasa apa gitu ya, bahasa apa? Soalnya tidak ada di Al-Qur'anku kosakata firman satupun. Sekarang aku kasih tantangan sama kamu, di dalam teks Al-Qur'an aku carikan satu kosakata firman. Jika ada, detik ini juga ku transfer 5 juta di lab ini. Silakan. Syukran. Kayaknya transfer 5 juta. Ya, aku transfer 5 juta kalau ada teks aslinya kosakata firman di Al-Quran. Oke, baik Pak Ustaz. Silakan pencet Pak Ustaz. Oke. Lagi-lagi pertanyaan saya tidak dijawab Pak Ustaz ya. Pertanyaan saya, Allah ini tidak serupa dengan makhluk. Sifatnya, fisiknya serupa. Oh, next, lupa aku. Ini sudah 3 kali loh. Ya, apa jangan sampai Ustadz menghindar pertanyaan. Karena Ustadz tahu itu ada jebakan-jebakan Batman dari Evan. Yang penting jangan geruduk ya Ustadz ya. Kita diskusi aja. Jadi gini Ustadz. Pak Ustadz mengatakan firman. Saya tanya di awal, firman itu kata benda. Pak Ustadz bilang kata sifat. It's okay ya, saya maklumin itu ya. Kemudian Pak Ustadz mengatakan dalam surat 3
ayat yang ke-45, betul Pak Ustadz sudah mengakui bahwa firman di situ adalah kata benda karena ada preposition di depan. Lalu Pak Ustadz bawa surah Yasin, ya. Surah Yasin berapa tadi? Surah Yasin 82, ya. Surah Yasin 82 memang di situ bentuk verb, kata kerja. Sepakat. Pak Ustadz nggak salah. Betul, saya jujur, saya orangnya fair. Nah, sekarang Pak Ustadz tadi mengatakan saya mau kejar terus tuh. Pak Ustadz mengatakan firman itu kata sifat. Nah, di Al-Quran mana yang mengatakan firman itu kata sifat? Karena firman dengan berfirman, lalu perkataan, itu hal yang berbeda. Dan tentu gramarnya pun berbeda. Ya Pak Ustadz, itu tolong dijawab itu Pak Ustadz. Karena saya, dari tadi saya tidak temukan jawaban dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz harus pertanggungjawabkan omongan Pak Ustadz yang mengatakan firman itu kata sifat. Surah Yasin, verb, bentuk verb. Betul. Ya. Pak Ustadz di awal tadi saya tanya, firman itu kata apa? Pak Ustadz bilang kata sifat. Nah, di dalam Al-Quran, yang mengatakan firman itu kata sifat itu di mana? Ya. Saya dari tadi kejar di situ tanya. Ya, kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya. Ya. Ini saya buka nih, saya balikan kamera. Ya. Dalam surat 3, ya. Ya, ini surat 3 ayat yang ke-45, dia bi kalimatin, ya. Terus kita lanjut terus. Lalu di sini dia ada berbicara tentang apa nih Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz baca nih. Imasihu. Nih. Benar nggak? Ya. Kalau dia bilang imasihu, ya, atau Mesias, ya. Ya, ini pertanyaan saya. Ada imasihu di sini. Isa putra Maryam ini menurut korpus, ya. Ya, Quran korpus, dia mengatakan Mesias, imasihu. Nah, pertanyaan saya dari kata itu, dari kata masihu itu, sudut pandang Islam atau sudut pandang orang Arab tentang Mesias ini seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pertanyaan saya, Allah tidak serupa dengan makhluk fisik atau enggak? Sifatnya gimana? Serupa enggak? Kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya. Dalam surat 3 ayat 45 itu, sudut pandang Islam atau orang Arab tentang Mesias itu seperti apa? Bahwa Isa yang kalimat itu sifatnya seperti apa? Dia itu Mesiasnya seperti apa? Dikatakan Mesias, Masihu. Nah, sudut pandang orang Arab tentang Mesias itu seperti apa? Itu pertanyaan saya kedua. Pertanyaan saya yang ketiga, Ustadz. Sebutkan jabatan dari Mesias, Masihu, menurut sudut pandang surat 3 ayat 45. Apa jabatan-jabatan dari Mesias menurut sudut pandang? Kalau sudut pandang dari Yahudi tentang Mesias kita tahu. Ya, sudut pandang di dalam surat 3 ayat 45 tentang Mesias ini apa? Jabatannya apa? Apakah Mesias itu nama atau gelar? Tolong jawab. Pertanyaan saya. Mesias itu nama atau gelar? Mesias itu nama atau gelar? Bisa nggak jawab itu? Kalau kau tanya orang Kristen, Mesias itu apa? Saya bisa jawab. Mesias itu adalah gelar. Saya bisa jawab itu. Gelar. Al-Masih itu gelar. Nah, tapi saya tanya, Al-Masih itu nama atau gelar? Kalau sudut pandang Yahudi, Al-Masih, Mesias, Kristus adalah gelar. Nah, sekarang saya tanya, sudut pandang Islam atau sudut pandang dalam Al-Quran, Al-Masih atau Mesias itu gelar atau nama? Kalau nama berarti berbeda dong dengan Yahudi. Katanya Allahnya sama, kok sudut pandangnya berbeda? Silakan, tafadhol laki. Jangan tertunduk kaki, ayolah Aki, ayo. Jangan marah lah. Aku lihat data yang kau Jangan bawa. marah lah, Pak Ustadz. Saya cuma bertanya loh, kita diskusi baik-baik loh itu. Ayo, tafadhol Aki. Ini kayaknya ngajarin ikan berenang ya teman-teman. Ini apa tadi? Masiu kah? Masiu, kata RK Masiu. Dari mana ada kosakata Masiu?
Kau ubah-ubah Quranku kau ya. Dari mana ini Masiu? Aduh kacau, Masiu teman-teman. Ini ya RK ini ya ismuhu al-masihu. Ya bacaannya al-masihu. Nggak ada Masiu. Masiu macam mana? Jadi begini RK, apakah ini gelar atau sebuah bukan gelar atau apa kata kamu tadi ya? Gelar atau nama? Baik, ini adalah sebuah kata benda karena ini adalah diawali dengan isim ma'rifah dia. Jadi kata benda yang membuat gelar seseorang. Kayak gitu. Al-masih adalah dari bahasa Arab yang akar katanya masihu, memang ya masaha gitu, yang artinya mengusap. Ya, kenapa Nabi Isa alaihi salam di Quran surah Ali Imran ayat 45 itu ya dia dikatakan sebagai Al-Masih karena ya apa yang dia kerjakan dari mukjizatnya kebanyakan mengusap. Jadi kayak gitu. Oke? Itu karena dia disebut Al-Masih. Dengan usapan dia menyembuhkan orang kusta. Kayak gitu. Mukjizat yang dia lakukan kebanyakan mengusap. Oke? Makanya ya RK. Jadi kayak gitu perlu kamu pahami ya kenapa disebut Al-Masihu. Ya. Jadi seperti itu. Terus untuk masalah kalam tadi, ya aku sepakat. Kalau kau tanya firman dalam kata benda atau sifat dengan kosakata Arab kalam, ya oke gitu. Aku sepakat kata benda. Tapi kamu bilang itu bukan kata benda, bukan kata sifat, terus kata apa? Makanya kau kalau bawa Quran jangan berantakan, kacau jadinya nanti kalau kau kagak paham gitu. Jelas-jelas kalam itu kata benda, qul itu kata kerja, artinya dia bersifat bekerja gitu ya. Yang kupakai itu adalah kosakata qul. Allah itu bersifat berfirman, dia salah satu sifatnya berfirman, firman itu jadi dari perkataan dia. Itu yang kumaksud ya, biar kamu nggak salah tangkap. Belajar lagi kamu ya. Kocak juga. Terus nggak akan ditemukan kan ku bilang kosakata firman di Al-Qur'anku. Nggak akan kamu temukan. Yang ada kalamun ya dengan yaqulu, qawala, qul gitu. Nggak bakal kamu temukan di Al-Qur'anku itu dengan kosakata firman. Nggak ada. Satu pun nggak ada teks Arabnya itu kosakata firman. Makanya ku berani tantang kamu ya. Kalaunya ketemu 5 juta ku kasih di live streaming ini. Nggak ada memang. Jadi kalau kau bilang kata benda, kata sifat, kata kerja, salah semua ya. Karena nggak ada kosakata firman dalam Al-Quran. Dah, itu saja untuk tanggapanku. Terus Allah berbeda dengan segala sesuatu. Ya, dia mukhalafatul lil hawadits gitu ya. Mukhalafatul lil hawadits itu berbeda dengan segala sesuatu RK. Ya, dari sifatnya, dari namanya, ya dari zatnya. Karena apa? Mukhalafatul lil hawadits, dia berbeda dengan segala sesuatu yang baru dan dia berbeda dengan makhluknya gitu ya. Jadi jangan kau sama-samakan, oh itu batu katanya kan tidak bisa beranak, Allah kan tidak bisa beranak, oh berarti sama dong dengan batu. Itu pemikiran kamu ya. Pemikiran kamu kayak gitu. Kalau kusamakan dengan Yesus juga bisa seperti itu. Batu tidak beranak, Yesus pun tidak beranak, ya sama. Jadi jangan kau berpikir dulu kalau bicara sama aku ya Allah itu berbeda dengan segala sesuatu lalu kau mau samakan dengan makhluk. Kalau kau mau samakan dengan makhluk, udah ya gak bakalan nyambung diskusi konsep ketuhanan dengan umat Islam. Jadi kalau kau mau bawa kosakata firman dan konsep ketuhanan di dalam ketuhanan Islam, itu buang dulu dari otakmu ya pemikiran Tuhan umat Islam itu adalah makhluk. Oke? Nah, berkaitan dengan pertanyaanku RK, ya, aku masih mengulang dan tidak ada jawaban yang kutangkap dari kamu. Bagaimana cara menyatukan ya Bapa di sorga, Roh Kudus di langit, Yesus di Sungai Yordan? Mereka itu dapat dibedakan tiga-tiganya, tapi kata kamu tidak dapat dipisahkan. Lalu bagaimana cara menyatukan mereka? Ya, yang di sorga, di langit, dan di Sungai Yordan tadi. Enggak ada jawabannya masalahnya. Ya, enggak ada
ada. RK, sebelum mulai aku izin sebentar, kamu mau narasi apa aja? Aku mau ke kamar kecil sebentar ya. Ya. Oke. Sampai kencing gitu lah Pak Ustaz. Kok lawan saya Susah sampai ini, kencing-kencing? susah ini, ditahan dari tadi. Lawan saya sampai terkencing-kencing tahan. Ustaz lawan saya sampai terkencing-kencing kan. Aduh Ustaz. Kok lawan saya sampai nggak tahan kencingnya itu Ustaz? Masa itu tanda secara psikis kalau orang yang berdebat panik itu kayak begitu teman. Terkencing-kencing lawan saya nggak tahan ke toilet dia. Mamam tuh mama. Itu. Lah lawan RK udah aku bilang lawan saya ini aduh. Kasih guru gembul begitu. Wah, guru gembul itu ilmiah itu saya suka tuh dengan guru gembul. Yang kayak Ustaz. Sampai terkencing-kencing Ustaz bener. Gemetaran, nggak tahan dong, mau pipis dulu RK. Yang di bawah kalau mau tertawa saja, jangan tahan-tahan. Oke. Aduh, sedikit lah bilang aja RK, saya mencret dulu. Baru kali ini ya Tuhan. Ada nanti ada rekaman guys. Ada rekaman. Aduh ya Tuhan. Ini lawan saya, ini saya bilang siapkan data baik-baik. Ya, siapkan data baik-baik lawan saya. Gramarnya kau harus kuat ketika diskusi dengan saya. Kalau diskusi dengan saya gramarnya tidak kuat, ya pasrah gitu kan. Aku hendak memasrahkan diri ya Tuhan. Aduh ya Tuhan, lawan saya sampai terkencing-kencing. Itulah ya saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Aduh ya Tuhan. Lama kali pipisnya, banyak kali belum. Aduh, saya udah bilang, kau udah tenang-tenang di live groupnya kamu, datang sorong diri ke saya. Udah tenang-tenang kau di situ. Kau datang sorong diri RK debat RK, selesai kau saya buat di sini. Oke, Ustaz. Hidup. Oke, silakan. Oke. Sorry, aku sambil wudhu tadi agak lama. Oke. Mencet Ustaz. Oke. Kasih Ustaz. Jadi gini Ustaz. Pertanyaan saya itu simpel loh. Bukan pertanyaan saya. Pernyataan Pak Ustadz sendiri di awal yang mengatakan firman itu kata sifat. Makanya saya minta pertanggungjawabkan di mana dalam Al-Quran firman itu adalah kata sifat. Bukan saya yang ngomong Ustadz, Pak Ustadz yang ngomong. Pak Ustadz bilang firman ada kata sifat, ngotot. Saya bilang kata benda. Secara grammar atau tata bahasa dimanapun seluruh dunia, firman itu kata benda. Lalu tiba-tiba Pak Ustadz bilang firman itu kata sifat. Tunjukkan di saya di Al-Quran firman itu kata sifat. Itu pernyataan Pak Ustadz, bukan pernyataan saya. Nah, kemudian Pak Ustadz ya, Pak Ustadz mengatakan ya, Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Itu kan pertanyaan. Entah secara sifat, secara fisik, karena Allah, maaf ya, mukalafatul lil hawadis, seperti yang Pak Ustadz jelaskan tadi. Ya. Nah, sekarang, poin pertama secara sifat. Jika Allah tidak serupa, ya, secara sifat, sifat ini kan berbicara tentang karakter. Ya. Kalau kita ada kasih, berarti Allah maha kasih. Ya. Kalau kita kasih, berarti Allah maha kasih. Kalau kita ini punya sifat berbuat baik, berarti Allah lebih maha baik dari itu. Ya. Ini Allah dalam konteks Alkitab. Ya. Tetapi ini saya pilih nih, bagaimana dalam Al-Quran, bagaimana dalam imannya Bapak Ustadz. Kalau Allah tidak serupa dengan ini secara sifat, kenapa di dalam surat 3 ayat 54 mereka
Orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya. Ini sifat atau bukan, Pak Ustaz? Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini sifat atau bukan? Ini pertanyaan. Bukan pernyataan, bukan menafsirkan, tetapi ini pertanyaan. Jika Allah tidak serupa dengan makhluk, Allah katanya sebaik-baik pembalas tipu daya. Pertanyaan saya, ini sifat atau bukan? Itu pertanyaan saya. Kemudian, jikalau abang mengatakan, babang Ustadz mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk dalam konteks fisik. Ya, Allah tidak serupa dengan makhluk fisik, baik fisik itu tidak serupa. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini mengatakan dalam hadis Muslim 3406, Allah punya tangan, kedua tangan. Nah, pasti Pak Ustadz mengatakan tangan Allah berbeda dengan tangan manusia. Literasi yang kita pahami secara manusia tangannya ini. Ataukah kita mengatakan literasi ada tangan-tangan yang lain? Maksud tangan itu apa? Kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa di situ ada mengisyaratkan gitu? Ini pertanyaan. Ada tangan di situ, kedua tangan. Ya. Kalau Pak Ustadz mengatakan itu sebuah kiasan, apakah Allah bisa, ini pertanyaan lagi, apakah Allah bisa dikiaskan? Katanya laisa kamislihi syai'un. Kenapa dikiaskan? Nah, itu Pak Ustadz. Ya. Kemudian Pak Ustadz berkata, itu jawab pertanyaan saya Ustadz, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz berkata bahwa Al-Masih itu adalah gelar. Pak Ustadz tahu dari mana gelar? Sementara dalam Al-Imran pasal 50 ayat yang ke-54 mengatakan namanya apa Pak Ustadz? Namanya Al-Masih. Al-Quran gak ngomong gelarnya Al-Masih. Gak ada Al-Quran ngomong gelarnya Al-Masih. Dia bilang namanya Al-Masih, bukan gelar. Pak Ustadz tadi bilang gelar. Pak Ustadz tadi bilang gelar. Kenapa di sini Al-Quran mengatakan namanya? Kenapa nggak bilang gelarnya? Nah, ini kan sebuah tata kata, literasi yang harus kita pahami sehingga tidak berubah makna. Kemudian Pak Ustadz lagi mengatakan bahwa mengusap Al-Masih itu artinya mengusap. Itu kan? Nah, berarti sudut pandang saya hargai itu. Tetapi sudut pandang Pak Ustadz ini mengusap ini artinya dia mengusap-usap orang lalu sembuh. Berarti sudut pandang orang Arab atau Islam berbeda dengan sudut pandang orang Yahudi dengan Kristen. Karena mengusap di situ berbicara yang diurapi. Al-Masih itu yang diurapi, bukan diusap-usap kayak gini. Bukan gitu Pak Ustadz. Berarti sudut pandang Pak Ustadz ini kacau. Pak Ustadz kacau nih jawabannya. Gelar karena memang bukan gelar. Nama di situ. Lalu mengusap Al-Masih artinya mengusap. Lah mengusap yang bagaimana? Mengusap-usapnya begini. Bukan begitu. Artinya yang diurapi, pribadi yang diurapi. Jangan minum air putih Pak Ustadz. Pak Fado lagi. Silakan. Jawab itu. Oke teman-teman, kita jawab dulu ya. Oke. Oke, jadi RK, aku harap nanti kalau kamu bertanya itu yang jelas gitu ya, tentang masalah kata firman saja tadi kamu bingung sendiri mau pakai ayat yang mana, kan kayak gitu. Aku bawakan ayat yang lain Yasin 82 tambah modar kamu. Firman itu adalah kata sifat kan kataku ya, kayak gitu kan. Kata sifat yang dikerjakan oleh Allah dalam menjadikan suatu makhluk ya, dengan kosakata akar kata dari Arabnya qawala, yaqulu dan qul. Lalu kalau kau mau bilang itu adalah kata kerja, itu betul, aku sepakat kalau qawala yaqulu gitu. Tapi kalaunya Ali Imran 45 bi kalimatim min husmuhul kagak nyambung kamunya ya. Itu ku kasih tahu satu ya. Karena apa? Bi kalimatim itu kalimat itu kalam itu adalah isim ya, kata benda dia. Nah, kalau nyakul qawala yaqulu itu kata kerja. Nah, salah satu sifat Allah. Kenapa aku bilang kata sifat? Karena aku mengambil dari kata kul. Paham?
Beda, makanya kau kalau mau menanyakan itu bawa ayat yang jelas gitu. Nanyanya apakah kata sifat atau kata kerja, tapi pakai Ali Imran 45, kan kagak nyambung gitu loh, kagak nyambung. Nah, terus Tritunggal tadi bagaimana cara menyatukannya kau kagak jawab gitu ya. Terus juga tadi kau coba-coba ya, katanya Al-Masih itu adalah gelar, sedangkan di terjemahannya adalah namanya Isa Al-Masih. Astagfirullah. Gimana ya teman-teman? Jelaskan orang yang nggak ngerti Quran ini gitu ya. Jadi namanya itu sang pengusap gitu ya. Bukan Nabi Isa namanya ya, bukan namanya Isa, bukan kayak gitu, tapi namanya sang pengusap. Nah, kan. Makanya itu adalah sebuah gelar, diterjemahkan namanya Al-Masih. Al-Masih itu gelarnya. Namanya siapa? Isa putra Maryam. Gitu. Kau ini macam mana pula? Contoh ya, aku ngomong dalam bahasa Arab kayak gini, Al-Ustazi. Apakah namanya Ustadz? Nama saya, contoh nih ya, nama saya Yusuf ya. Nama saya Yusuf. Kalau saya pakai bahasa Arab, teman-teman memanggil saya Al-Ustazi. Ya, kayak gitu. Wahai ustadzku satu-satunya. Apakah nama saya Ustadz kayak gitu? Kagak kan? Pasti nama saya Yusuf gitu ya. Paham? Kalau kau kagak paham, lebih baik nanya menurutku dah ya. Bikin ketawa aja jadinya ya. Jangan cengar-cengir kau ya. Kalau untuk masalah Al-Qur'anku kau lebih ahli masalahnya. Kau nggak bakalan bisa tipu aku. RK ya, aku mau tahu nih ya tentang masalah syukron ya, tentang masalah Yohanes 1 pasal 1. Kamu buka dulu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, kan kayak gitu. Terus firman itu adalah Allah. Nah, di Yohanes 1 nomor 14-nya ya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Sekarang aku mau tanya sama kau ya, kapan Yohanes melihat firman berubah jadi manusia? Kapan? Kapan? Tolong sebutkan waktunya ya, tanggal berapa, jam berapa ya. Kapan firman itu berubah jadi manusia? Kalaunya saya menulis ya RK, saya bilang RK sedang debat dengan Yusuf jam 10 malam di hari Senin. Ya, ada buktinya, ada saksinya. Kan kayak gitu. Ini Yohanes menuliskan, katanya Tuhan kamu jadi manusia. Itu kapan? Tanggal berapa? Terus apa bahannya? Bisa berubah. Coba apa bahannya? Firman itu berubah jadi manusia, bahannya apa? Tanggal berapa? Kok bisa-bisanya Yohanes menuliskan firman menjadi manusia? Waduh, itu kapan? Kok bisa tahu ya tukang tulisnya gitu loh. Nah, itu yang kupertanyakan sama tentang masalah konsep ketuhanan kamu itu. Kenapa kok jadi manusia ya? Terus siapa melihat kan perubahan tersebut? Kenapa Yohanes menuliskan? Apakah Yohanes bisa melihat Tuhan kayak gitu berubah langsung? Atau kayak gimana RK? Ya, tolong jangan macet ya di situ, jangan macet. 2 pertanyaanku nih nambah ya. Oke? Dah, jelaskan kau. Mantap, pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus, saya suka pertanyaan itu. Oke. Sebentar, saya buka datanya. Itu pertanyaan bagus. Bentar, kita pencet. Oke. Mantap, pertanyaannya bagus. Ustadz, kamu tanya di salah orang tuh. Pertanyaan kamu tanya di saya. Kalau tanya di lain pasti dia bingung. Tapi kalau tanya di RK ya, atau orang Katolik, orang Ortodoks lain, atau orang yang sekolah teologi, dia akan jawab ya, dari mana dasarnya ya ketika firman itu menjadi manusia, ya kan ya. Konsepnya adalah Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Tetapi Pak Ustadz perlu tahu bahwa yang menjembatani Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri itu adalah firman-Nya. Firman Allah yang menjadi menjembatani.
Makanya kita lihat nih Pak Ustadz, saya nggak ambil di dalam kitab Perjanjian Baru, saya ambil dalam kitab Taurat. Ini ketika kita lihat dalam Kejadian pasal 16, di mana kalau kita baca sampai di sini, ini lalu malaikat Tuhan ini pribadi kedua dalam Perjanjian Lama. Ini membranya Allah, firmannya Allah. Malakiotefafe menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun. Yang namanya apa? Di dekat ini Hagar. Lalu Hagar menjawab apa? Ya Tuhan. Kalau kita lihat sampai ke bawah nih. Lalu tempat itu dinamakan sebagai apa? El Roi. Allah, firman Allah berjumpa dengan Hagar sehingga tempat di Mamre itu dinamakan El Roi. Ya. Ini. Lalu kita melihat konteks di dalam Yahudi itu seperti apa? Ini dalam Targum Yahudi. Sehingga Targum Yahudi itu bahwa firman itu bisa berjalan. Bahkan firman yang berjalan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kita lihat dalam Targum Yahudi lagi. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Firman itu yang gagah berani seperti seorang prajurit. Ini Targum Yahudi. Sehingga muncullah satu pandangan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Di mana firman itu menjadi manusia. Nih. Ini sebuah gambar filosofi. Sehingga dari mana Yohanes itu tahu dari hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel? Lalu hubungan spiritual antara Yohanes, murid-murid dengan dia sendiri. Karena Yesus pernah berkata apa? Dalam Yohanes 8 ayat 24. Kata Yesus kepada mereka, jikalau engkau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku firman keluar dan datang dari Allah. Yohanes menyaksikan apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita tahu nih, firman itu datang keluar dari Bapa. Yohanes 5 ayat yang ke-17 dia mengatakan apa? Bapakku bekerja sampai sekarang. Bapa menciptakan, aku pun menciptakan. Karena kita bermula dari sebuah Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim. Jadi itu sumber dari Yahudi dan Targum Yahudi. Jelas saya menjawab itu. Saya memaparkan karena ada orang Kristen di bawah yang nonton. Secara singkat. Ya. Ustadz tadi mengatakan Al-Masih itu artinya sang pengusap. Walah, ini definisi dari mana lagi ya Allah, ya Tuhan, ya Robi. Berarti definisi dari sang pengusap yang Pak Ustadz ngomong ini mengusap apa? Karena menurut paradigma Yahudi dan kekristenan, Al-Masih artinya yang diurapi, bukan sang pengusap. Usap apa? Ini berbeda. Definisi dari mana yang kau bawakan Ustadz? Definisi dari mana yang kau bawa-bawa? Lalu yang tadi Laisa Kamisli Sayun tidak dijawab juga itu. Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz perhatikan Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang gelar, ngotot bilang gelar. Tetapi dalam Al-Imran ini dia bilang nama. Pertanyaan saya, apakah ini harus direvisi? Ini pertanyaannya, bukan ditafsir ya. Apakah ini harus direvisi? Pak Ustadz bilang gelar, sementara ini bilang nama. Apakah harus direvisi? Hah? Apakah harus ini direvisi Pak Ustadz? Pak Ustadz ngotot bilang gelar, tapi di sini bilang nama. Terjemahannya bilang nama. Apakah harus direvisi? Walah, Pak Ustadz. Sudut pandang Anda tentang Al-Masih ternyata beda jauh dengan sudut pandang orang Yahudi dan kekristenan. Berarti fondasi Allah kita berbeda. Karena sudut pandangnya berbeda. Apa dulu? Jawab itu Laisa Kamisli Sayun itu belum dijawab itu Ustadz. Saya udah jawab itu pertanyaan kau. Jangan bengong Ustadz. Aduh. Oh habis ya waktunya ya? Jangan bengong. Kok bengong sih Ustadz? Udah? Oke. Apa lagi? Jadi ya teman-teman ya, bukan saya bengong tapi lucu dan menahan tawa sebenarnya dari tadi ya. Aduh. Mungkin
mungkin nanti dibilang tidak berdata kita ya teman-teman. Nabi Isa Al-Masih disebut sebagai pengusap, ya, karena memiliki mukjizat mengusap, ya. Astagfirullah. Terus ini ya gelar Al-Masih dari mana nama pula? Dari mana RK? Kenapa kau bingung sendiri gitu loh? Gelar di sini jelas-jelas dituliskan Al-Masih, Mesias, Kristus. Kenapa kau bilang nama di Al-Quran itu? Baca, kau baca ya, baca ya. Menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan membuat orang mati hidup kembali. Ini aja definisinya Nabi Isa Al-Masih. Ini menurut Al-Quran ya. Nah, kalau di Kristen atau di Yahudi saya nggak tahu, kan katanya apa, Mesias yang diurapi, kan kayak gitu. Al-Masih disebut sebagai pengusap karena dari bahasa Arab. Gimana sih ini ya, udah saya bilang dari tadi, kata masaha yang menjadi asal katanya Al-Masih ya memiliki arti mengusap. Astagfirullah. Dasar Jadi kalau kau pemahamannya definisi kau jangan dipaksa ke definisi Islam ya. Islam itu memahami mukjizat, dari mukjizatnya dia mengusap ya, dia menyembuhkan orang berpenyakit kusta dengan cara mengusap. Kayak gitu RK, sehingga dia diberi gelar, bukan diberi nama pengusap, bukan. Dia diberi gelar sang pengusap ya, sang Al-Masih, bukan diberi nama sang pengusap. Apa coba? Astagfirullah ya teman-teman. Heran loh saya rupanya sama Kristen ini. Apa ya, bawa Al-Quran tapi nggak paham gitu loh, nggak paham. Tadi firman aja, kata benda, kata sifat, kata kerja, bukan semuanya masalahnya. Karena firman nggak ada di Al-Quran ya. Ditunjukkan Ali Imran 45 kan kayak gitu. Astagfirullah, ada aja kau RK ini. Terus Al-Masih kau tunjukkan pula terjemahannya, ini nama katanya. Kalau ada gelar kayak gini ya RK ya, kalau ada gelar kayak gini, kamu kan sering dengar tuh ya, ibaratnya saya kasih gelar Al-Muhsin, nah kayak gitu, Yusuf Al-Muhsin, Al-Muhsin Yusuf. Apakah Al-Muhsin nama saya? Bukan gelar saya itu ya. Begitu pula Al-Masih, Al-Masih Isa, kan kayak gitu, Isa bin Maryam. Jadi gelarnya Al-Masih namanya adalah Isa putra Maryam. Jangan kau paksa ya bahwa Al-Masih itu nama. Menurut Kristen aja gelar gitu, macam mana pula kau? Heran, ini bikin sesat Kristen juga RK ini rupanya ya. Sudah kagak paham ilmunya, ngotot pula kan kayak gitu, cengar-cengir dia. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, berkaitan tentang pertanyaan saya belum ada jawaban pula RK ini ya. Bagaimana cara menyatukannya ya antara di surga, langit dan sungai Yordan? Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Sekarang kutanya, cara penyatuannya kayak gimana? Sampai sekarang nggak ketemu saya jawabannya itu ya. Terus juga RK tadi mengatakan bahwa dari mana Yohanes itu melihat firman jadi manusia. Saya tidak minta dari dia dengar perkataan Yesus. Karena apa? Dia berani menuliskan firman jadi manusia, artinya dia melihat kejadian tersebut ya. Dan ingat di Matius 4 nomor 4, semua manusia hidup dari firman, bukan cuma Yesus. Lalu kayak gimana konsepnya RK? Firman itu berjalan, punya kaki gitu, hah? Yang di perjanjian lama yang kau tunjukkan itu ya, yang kau tunjukkan itu kan dia melihat ya, firman itu berjalan. Nah, sekarang kutanya, konsepnya Yohanes ini kayak gimana? Melihat kejadiannya firman itu berubah, itu tanggal berapa? Kayak gitu, jangan zong dong lah ya, tolong dijawab dengan jelas gitu. Apakah itu nama orang atau seperti apa jadinya? Heran saya ya, heran. Coba jawab dulu, gimana cara menyatukan Tritunggal itu, silakan.
Silau teman-teman. Oh, silo atau tertunduk Ustadz? Jangan sampai tertunduk gitulah Ustadz. Mana ini remote-nya? Jangan tertunduk Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan marah lah. Kalau aku bikin kayak gini, aku nunduk kayak gitu. Enggak juga kan? Oke Ustadz. Oke. Kelihatannya aja. Bentar aku cari remote AC aku. Bentar. Ustadz, ayo. Tunggu. Silau banget. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi gini Ustadz ya, saya pikir kita udah 1 jam berlalu ya. Tapi di sini saya juga waktu sudah jam 10 ya. Tapi gini Ustadz ya, Ustadz membawa definisi dari Mesias ini artinya sang pengusap. Ustadz, data yang Ustadz bawa itu dari mana? Kalau hanya googling kayak gitu langsung keluar tuh di atas. Siapa yang tulis bahwa Mesias itu artinya sang pengusap? Sumbernya dari mana? Halaman berapa? Footnote-nya aja. Pak Ustadz ngerti footnote nggak? Ini tulisan siapa yang mengatakan Mesias itu adalah sang pengusap? Standarnya dari mana? Jangan hanya asal googling, lalu keluar di atas, pencarian di atas, lalu bilang artinya sang pengusap. Gak bisa gitu Ustadz. Itu bukan diskusi ilmiah. Nah, ketika Pak Ustadz tanya, Mesias itu apa? Saya mengambil sumber dari pemikiran rabbinik. Atau Pak Ustadz cek dalam cabat.org. Atau dalam Sefaria. Itu sumber orang Yahudi. Nah, menurut sudut pandang rabbinik dan di cabat.org, Mesias itu artinya penyelamat, tokoh pembebas, penebus. Lalu Mesias itu apa? Mesias itu diurapi dari keturunan Daud, dari Yehuda, sesuai Kejadian 49 ayat 10, janji Allah Kejadian 3 ayat 15. Mesias diutus, tongkat kerajaan tidak akan berkesudahan, Kejadian 49 ayat 10, dari keturunan Daud. Nah, itu Mesias. Ini sumber dari rabbinik, pemikiran rabbinik, bukan sumber dari googling Pak Ustadz. Semua gitu anak TK juga bisa jadi pendebat. Anak TK bisa jadi pendebat kalau Pak Ustadz sumbernya pakai googling, bukan diskusi ilmiah itu Ustadz. Saya nggak butuh yang diskusi kayak gitu. Kalau googling gitu saya juga bisa. Tunjukkan sumber Yahudi, bukan sumber-sumber yang mana-mana. Masa googling kayak gitu? Kagak bisa. Kemudian Ustadz bertanya kepada saya. Oh, pertanyaan saya nggak dijawab tuh. Saya bawa hadis tadi, saya bawa surah tadi. Apakah Allah itu tidak serupa dengan makhluk, sifat dan fisik? Nah, kenapa ada hadis Allah punya tangan? Belum dijawab. Sifat belum. Itu belum dijawab Ustadz. Kok jangan Ustadz dengan saya. Lupa. Dulu. Saya dari tadi jawab pertanyaan Ustadz. Lalu Pak Ustadz tanya, dari mana Yohanes itu tahu? Nah, inilah kita berbicara tentang kesaksian spiritual antara Allah menurut buku yang saya baca, George Kitchenberg, ya. Judulnya Allah Menggugat, mengatakan apa? Ketika kamu ingin mencari tahu tentang Allah, berarti kamu melihat hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel. Allahnya Abraham, Allahnya Adam, Allahnya Nuh, Allahnya Musa. Bahkan Adam saja bertemu dengan Allah. Dia mendengarkan jejak langkah kaki Allah di taman itu. Ini hubungan spiritual, itu membranya Allah, firmannya Allah, teofaninya Allah. Allah bertemu dengan mereka semua. Kemudian hubungan spiritual Yesus Kristus dengan murid-muridnya, khususnya Rasul Yohanes. Bagaimana mereka Yohanes itu punya hubungan spiritual dengan Yesus Kristus, yang adalah firman Allah. Punya hubungan spiritual sehingga Yesus mengatakan bahwa aku datang dari Bapa. Karena dalam Yohanes 10 ayat 28, sebab aku dan Bapa adalah satu. Bapa bekerja, aku pun bekerja sampai sekarang. Yohanes 5 ayat 17. Karena apa? Ada bukti-buktinya. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan dan nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Semuanya harus digenapi. Yohanes pasal 5 itu. Sebab semuanya harus tertulis tentang aku, digenapi. Harus tertulis tentang aku.
Nah, jadi kalau bilang hubungan spiritual, Yesus sendiri, Yohanes sendiri yang mendengarkan kesaksian itu dan menurut sepemikiran dengan targum-targum Yahudi. Firman itu berjalan. Sehingga dalam Keluaran pasal 23, itu firman itu berjalan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada. Nah, sekarang tangannya Allah itu seperti apa? Nah, jangan bengong, Ustadz. Kok bengong sih? Udah? Aduh, kalah 6 kali 6-0 dengan saya. Kalah debat, kalah PK. Gimana sih, Ustadz? Udah? Oke, Kita berapa sabar. kali lagi nih, Ustadz? 2 kali. 2 kali lagi. 2 kali 20 lagi. 20 menit. Ya. Oh, kelamaan itu, Ustadz. Pak Ustadz jawab, ya. Terus Pak Ustadz closing. Habis itu saya closing. Oh, gitu aja. Oke. Ya, itu 20 menit itu, gitu. Sudah kan? Baik teman-teman semuanya, Allah bukan kiasan, Allah berbeda dengan makhluk. Dan tentang masalah tangan ada penakwilannya ya. Memangnya kalaunya kita sebut raja itu memerintah dengan tangan besi, apakah tangannya besi, tangan raja itu? Kayak gitu aja dah mudahnya, kamu biar kamu paham gitu ya. Raja itu memerintah dengan tangan besi. Artinya kan raja itu kejam gitu ya dalam pemerintahannya. Bukan berarti tangannya besi, bukan ya. Dah, itu kan paham dah ya maksudnya tangan Allah itu apa ya. Saya contohkan kayak gitu aja, simple saya jawabnya itu ya. Jadi ada penakwilan itu namanya ya, bukan kiasan. Terus berkaitan tentang Al-Masih, Masaha. Dari mana itu googling rupanya teman-teman ya. Saya menampilkan di googling itu dikiranya nggak ada datanya gitu. Nah, kita tampilkan dari Google sebagai alat ya, alat membantu RK supaya paham, ternyata nggak paham-paham dia. Dari mana itu ya? Dari bahasa Arab lah. Nih kau perhatikan ya. Ini apa nih? Masaha yamsahu, masahan, menyapu, menghapus sesuatu ya. Dari bahasa Arab. Apa ini Al-Masih? Nih. Al-Masihu. Nama kata RK ya. Nama Nabi Isa Al-Masih ini nama katanya, nama. Ini apa ini? Standar internasional bahasa Arab ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Siapa yang bikin footnote-nya kapan? Nah, kau beli aja ya. Kau beli aja dah ya. Dah, biar paham. Ya, biar paham. Nih. Nah, Mahmud Yunus ya, WA Zuriyah tuh ya, dah ya. Bikin saya kalau menjelaskan itu ya RK, kosakatanya masaha kata saya, meskipun saya nggak buka data berarti ada gitu, ada. Nggak mungkin nggak ada. Kalau kau mau lihat tulisannya, aku tunjukkan Google. Kalau kau tidak puas Google juga, aku sampaikan datanya dari mana ya, kayak gitu aja dah. Ya beli kau ya, beli kamus bahasa Arab gitu, banyak-banyak ya, biar paham tentang Al-Qur'anku. Yang mendekati kosakata Al-Qur'an ini kamusnya ya. Ingat tuh, kamus Mahmud Yunus. Aku nggak ada kamus-kamus yang lain ya, tapi aku pakai ini karena kosakatanya mendekati Al-Qur'an. Jadi ya RK, aku hanya mengkritisi kamu sedikit saja ya. Kalau si Yohanes itu menuliskan sesuatu ya, firman telah menjadi manusia sebagaimana kesaksian seseorang ya. Ketika seseorang bersaksi ya, RK berubah jadi satria baja hitam, artinya kan melihat dia toh, kan kayak gitu. Ibaratnya malam ini kamu berubah jadi satria baja hitam, kan kayak gitu. Oh berarti aku lihat, ku tuliskan RK berubah jadi satria baja hitam jam 10:30 malam di hari Senin tanggal 23. Terus yang kutanya itu ya, di mana Yohanes itu melihat firman telah menjadi manusia? Kapan berubahnya? Kalau RK
bilang ya firman itu telah menjadi manusia, kapan berubahnya? Sedangkan RK jadi satria baja hitam, bisa ku jelaskan kalau ku lihat. Nggak ada retorika, oh firman di zaman dulu kata RK dia berjalan, nah itu retorika. Yang kutanya bukan itu. Yang kutanya itu, kapan Yohanes melihat firman itu berubah jadi manusia? Kapan? Sehingga dia berani menuliskan. Kalau kau tuduh seseorang ya, si RK sedang mencuri, ku tuliskan kan, RK sedang mencuri. Contohnya kayak gitu, aku berarti lihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu melakukan itu kan? Jadi aku mau tanya, Yohanes itu kapan gitu loh melihat firman itu berubah jadi manusia, itu kapan? Astagfirullah. Malah ke perjanjian lama dia, tanggalnya kapan, hari apa, tahun berapa, ya firman itu berubah gitu. Itu yang kutanya, bukan malah ke Hajar, malah ke Elroy. Apa? Kita nggak ngerti penjelasan itu. Bukan itu ya, jawabannya bukan itu yang kita minta. Ya kapan? Paham dengan kosakata kapan kan? Oke? Silakan kau tanggapi. Ya, nah, tuh dah. Heran saya teman-teman. Oke. Kamu closing. Mau ditanggapi dulu? Kamu closing, nanti saya ini. Silakan. Closing nyebrang atau enggak? Enggak usah ya. Saya akan menjawab pertanyaan. Oh, sambil menjawab. Ya, jawab milik kamu aja berarti ya. Oke. Saya nggak akan nyebrang ke iman kamu, nggak akan. Saya. Ya, oke. Baik ya teman-teman, semuanya kita di closing statement. Ada dua pertanyaan yang kita ajukan ke RK tadi ya, tentang masalah bagaimana cara menyatukan Tritunggal. Jujur dari penjabaran RK saya tidak mengerti karena tidak ada kejelasan bagaimana cara menyatukannya. Pertanyaan kita kedua ya, bagaimana dan kapan Yohanes itu melihat perubahan firman jadi manusia, di tanggal berapa dan kapan? Jujur ya, saya pun tidak mendapat jawabannya dari RK ya. Itu dari dua yang RK jelaskan kepada kita, Anda sendiri yang menilai ya teman-teman. Saya ya tidak mau menjustis RK gitu ya. Itulah penjelasan dia gitu ya, ke perjanjian lama dan yang lainnya ya. Gak perlu saya menjustis dia, Anda sendiri yang menilai gitu ya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan RK pun ya, yang mana pertanyaannya saja bikin bingung gitu ya. Contoh seperti kosakata kalam tadi. Kosakata kalam tadi apakah kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Sedangkan kosakata firman ya, kosakata firman itu kosakata benda, kata kerja, atau kata sifat. Sedangkan kosakata firman itu tidak ada di Al-Qur'an kita, kan kayak gitu. Nah, sedangkan RK menunjukkan Quran surah Ali Imran ayat 45 yang mana di situ adalah kata benda. Kenapa saya sebutkan kata sifat? Karena itu sifat Allah, yaitu berkalam dan akan menjadikan, dengan dasar kata kerjanya qawala ya. Qawala itu kata kerja. Jadi kata sifat firman itu yang disematkan, yang saya maksud adalah sifat dari Allah yang berfirman akan menjadikan makhluknya dengan kosakata kerja qawala yaqulu qul, kan kayak gitu, sehingga dia menjadi kun fayakun. Nggak nyambung kan dengan kosakata kalimat gitu. Nah, kalaupun Allah ingin ya menuliskan kosakata kalimat, maka lautan ya tidak akan mampu menampungnya. Kalimat-kalimat Allah itu banyak gitu yang mau dia jadikan. Jadi coba ya, kalau bawa Al-Quran itu tolong bisa nggak dibedakan antara kata benda dengan kata kerja gitu ya, kayak gitu. Ada juga kata perintah kan. Jadi kalau bertanya itu bawa dalil yang jelas agar seseorang pun juga tidak bingung menjawabnya gitu. Kita menjawab A tapi yang dimaksud adalah B oleh si penanya, yaitu RK ya, kerjaannya kayak gitu. Terus kalau udah dijelaskan ya RK ya tentang masalah Al-Masih tadi, gelar kan udah kita jawab gitu ya. Coba nanti kalau kamu bertanya tentang Al-Qur'anku, ini kosakatanya seperti apa dan bagaimana, tanyakan dulu ya, tanyakan dulu bagaimana kosakatanya, apakah ini kata benda atau bukan. Kalau seperti Al-Masih tadi saja kamu ngotot, Al-Masih itu kata kamu lewat terjemahan. Astagfirullah.
Al-Masih lewat terjemahan adalah nama. Sejak kapan Al-Masih itu jadi nama gitu loh? Itu yang bikin saya heran. Makanya yang kagak nyambung seperti itulah RK akhirnya bikin kita sendiri bingung gitu. Ini maksud orangnya kayak gimana gitu loh. Ya, kayak gimana gitu pertanyaannya. Bikin heran gitu bagi umat Islam, bikin heran jujur, bikin heran bagi saya ya. Karena bahan dari yang pertanyaannya saja itu tidak jelas gitu. Bahan dari pertanyaannya tidak jelas. Apa yang mau kita jawab jadinya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, berkaitan tentang masalah konsep ketuhanan yang benar. Saya tekankan kembali ya, di dalam Quran kita ya, Quran surah Al-Ikhlas tersebut, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa ya. Jangan dikatakan Allah itu 3 dalam 1, karena itu adalah sesuatu yang sesat dan ditolak oleh Al-Quran. Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak apalagi mengandung firman. Ya, bukan itu. Ya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak ada setara dengan apapun. Sebagaimana seperti yang dikatakan RK, oh tuh ada tangan tuh di Al-Quran kamu, di hadis kamu. Ya, itu ada penakwilannya, takwil bukan kiasannya. Ada takwil, namanya takwil ya. Apa yang dimaksud tangan saya udah contohkan ya. Raja itu memerintah dengan tangan besi, bukan rajanya bertangan besi, tapi dia memerintah dengan kejam. Jadi seperti itu maksudnya tentang masalah tangan, wajah, kaki ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Oke. Syukron Pak Aco. Saya closing ya Pak Ustadz ya. Ya. Silakan Pak Ustadz. Silakan. Tunggu waktu ya. Pencet Pak Ustadz, jangan bengong. Belum. Jangan bengong. Belum muncul, kocak. Oke. Silakan. Jadi dari tadi saya membawa data itu buku ya. Selalu saya bawa data buku. Ya, tapi sayangnya lawan debat saya ini tidak bawa buku. Ya, itu yang menjadi permasalahan. Kemudian, ya, Allah tidak serupa dengan makhluk. Kenapa kalau di dalam ilmu bahasa itu majas? Kenapa harus dimajaskan? Ya, katanya tidak serupa dengan makhluk. Kenapa harus digambarkan dengan kedua tangan? Nah, ini saya belum menemukan jawaban. Kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa iblis terkait sifat? Kenapa iblis menipu? Iblis menipu, kenapa di situ Allah juga menipu? Katanya sama, berbeda. Terkait fisik dan sifat. Nah, ini saya. Kemudian Pak Ustadz, saya nggak pernah ngomong Al-Masih itu nama. Saya tidak pernah omong bahwa Al-Masih itu adalah nama. Saya hanya membaca dalam Al-Imran 3 ayat 54 bahwa namanya Al-Masih. Saya nggak bilang Al-Masih itu nama, gelar. Saya bilang Al-Masih itu gelar. Tapi di sini Al-Quran mengatakan Al-Masih itu nama. Saya nggak itu. Karena apa? Pak Ustadz, bawa data itu kayak gini Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz sumber orang Yahudi langsung. Ini Moshiah ben Yosef. Ada sumber pemikiran dari Rabbinik tentang Mesias. Lihat ini. Mesias itu bukan artinya sang pengusap. Mesias itu artinya apa? Penebus. Ya. Mesias itu artinya Mesias itu apa? Dari keturunan Daud nih, David. Dari keturunan Daud kalau kita baca. Ini sumber dari Yahudi Pak Ustadz. Dari Moshiah ben Yosef. Bawa data itu gitu Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bawa data yang dari, ya itu subjektif. Sangat-sangat banget subjektif. Ayolah Pak Ustadz. Ayolah teman-teman membaca. Jangan ambil sumber-sumber yang tidak jelas. Googling. Bawa sumber itu langsung dari Yahudi punya nih, sumber jelas datanya. Baca cabat.org, baca Sefaria. Itu sumber-sumber Yahudi dibaca, bukan baca sumber googling. Kita mau diskusi secara ilmiah gimana? Berarti sumber pemahaman orang Yahudi tentang Mesias ini yang dari keturunan Daud, yang sudah saya jelaskan panjang lebar,
Pak Ustadz hanya bilang Mesias itu sang pengusap karena dia sering nyembuhin orang karena dia adalah pengusap. Pak Ustadz itu definisi bagi saya itu udah keluar dari jalur pemikiran orang Yahudi dan Kristen. Berarti Allahnya beda. Karena definisinya beda. Ya terserah, itu saya menghargai iman Pak Ustadz. Masa bilang sang pengusap sih? Kemudian Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz mengatakan ya, nih. Nih, saya baca langsung. Dari keturunan Daud, kata malaikat sendiri. Bukan firman itulah, firman inkarnasi. Ini kata malaikat. Masa kata malaikat gak percaya? Karena apa? Karena ini, Hagar saja bertemu dan bisa melihat Allah, dan Allah itu dinamakan El Roy. Ini firman Allah, dikatakan Yotevave, Tuhan. Sumbernya itu firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena itu dasarnya targum-targum yang saya bawakan dari awal. Tapi sayangnya, Pak Ustadz masih ngotot bahwa firman itu adalah kata sifat. Ini yang kita nggak akan nyambung. Terus saya tanya, di dalam Quran ada nggak firman itu kata sifat? Kan Pak Ustadz yang ngomong di awal. Saya bisa putarkan ulang videonya. Pak Ustadz ngomong firman itu kata sifat. Bisa saya putar. Makanya saya pertanyakan, firman itu kata sifat di mana? Tata bahasa manapun firman itu adalah bentuk noun, bukan kata sifat. Ya, makanya kita nggak nyambung tentang ketuhanan, karena gramatikal saja sudah berbeda. Kacau balau gramatikal kita semua ini. Salah satu dari kita ini tidak memahami gramatikal dengan baik dan benar. Makanya kacau. Gitu Pak Ustadz. Ya, makanya pentingnya kita sekolah bahasa, tata bahasa dengan baik. Bahasa Inggris secara grammarnya kita belajar dengan baik. Sehingga tidak salah paham. Ya mungkin seperti itu Pak Ustadz. Maafkanlah kalau saya ini ada salah-salah kata Pak Ustadz. Ya. Kita berteman Pak Ustadz. Panas hanya berdebat saja, tapi janganlah marah, janganlah simpan dalam hati Pak Ustadz ya. Jangan gerudu. Kalah Pak Ustadz. Syukran Pak Acoy ya. Oke Pak Ustadz ya. Makasih Pak Ustadz ya. Oke. Thank you. Thank you. Udah fallback tuh, saya udah fallback. Oke, mantap. Udah kayaknya. Oke. Bisa diundang nanti. Oke. Thank you. Oke. Nanti kita baku atur Oke. aja. Boleh. Gimana? Cara keluarnya gimana nih Pak Ustadz? Saya nggak tahu nih. Aku yang keluar ini. Tunggu ya. Oh, oke. Silakan. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Selamat istirahat, Ustadz.